Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Wow. Ini apa lagi ini? Ini apa lagi? Ini sudah keliru. Kemuliaan nasab ya dengan kemuliaan ilmu ya. Ini jangan dibandingkan. Ini nggak apple to apple ya. Kemuliaan nasab ada sendiri ya, mulia karena nasab. Ada mulia karena ilmu, ada sendiri. Jangan di ini kan apa? Jangan dibenturkan. Ini nggak apple to apple, keliru ini. Dan hati-hati lo ya kalau membandingkan dengan kiai, karena kiai itu banyak yang seorang sayyid syarif yang mastur ya, banyak kiai yang memiliki silsilah nasab sambung sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belajar kepada orang yang bodoh, yang dipelajari apanya? Yang diambil pelajaran itu apanya? Ya belajar itu kepada orang yang memiliki ilmu. Nah, orang yang memiliki ilmu itu disebut sebagai alim. Jamaknya ulama. Bodoh itu bahasa Arabnya jahil. Dulu ada sebuah zaman disebut zaman jahiliyah ya, zaman kebodohan, zaman kesesatan, zaman kezaliman, zaman kegelapan ya, jahiliyah. Nah, salah satu contoh kehidupan di zaman jahiliyah itu diantaranya ya, salah satunya adalah mengubur bayi perempuan hidup-hidup, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Itu dijelaskan, itu ada di Al-Quran itu. Ya, bagaimana orang-orang kafir jahiliyah dulu ketika mendengar kabar bahwa istrinya melahirkan bayi perempuan. Muswaddan. Jelas itu di Al-Quran. Makanya anak perempuan menurut mereka itu membawa sial, tidak membawa keberuntungan, tidak bisa meneruskan keturunan. Karena anggapan mereka keturunan dari jalur perempuan itu putus, abetar. Makanya dikubur hidup-hidup. Gak suka punya anak perempuan. Bahkan mereka punya sebuah kaidah dafnul banat minal mukarramah. Mengubur anak perempuan hidup-hidup itu bagian dari sebuah kemuliaan. Na'udzubillah min dzalik. Ini ya. Ya, makanya Rasulullah hadir ya. Rasulullah hadir diutus oleh Allah untuk menghilangkan zaman jahiliyah, untuk mengangkat derajat manusia, mengangkat mereka minaz zulumat ilan nur. Gitu. Nah, kalau belajar sama orang yang bodoh, apa yang diambil? Apa yang akan dipelajari? Ini sebuah hal yang mustahil dan ini gak gak masuk akal. Jadi yang seperti ini ya, ini jelas-jelas sebuah pembodohan. Ini orang-orang yang bodoh, yang awam, gak makin pinter, tapi makin sesat, makin bodoh. Nah, jauhi orang-orang yang kayak begini, jauhin. Islam itu sudah jelas, ajarannya sudah jelas, syariatnya sudah jelas, risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu sudah jelas. Di Quran kan ada itu, surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jelas. Allah akan mengangkat apa? Derajat orang-orang beriman di antara kalian yang punya ilmu. Gitu.
Beda loh orang ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu itu beda. Ya. Nah, tidurnya saja orang yang berilmu itu ditakutin oleh setan. Iblis takut. Ya. Nah, beda di Al-Quran sudah jelas. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beda orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu beda. Jauh lebih mulia orang yang berilmu. Gitu. Coba cek lagi di Al-Quran itu kan ada itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satu syarat bisa menjadi orang yang bertakwa adalah harus punya ilmu. Kenapa? Lah kalau nggak punya ilmu bagaimana dia bisa mengetahui mana perintah Allah, mana larangan Allah, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang dilarang oleh Allah, mana yang dilarang oleh Rasulnya, mana wajib, mana sunnah, mana makruh, mana haram, mana syubhat. Ya, kalau nggak dicari ilmunya nggak paham. Nah, mencarinya di mana? Belajar. Kepada siapa? Kepada orang yang punya ilmu begitu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib hukumnya mencari ilmu. Jangan sampai keliru nyari ilmunya gitu. Carilah ilmu kepada siapa? Siapa saja. Yang penting punya sanad keilmuan, dan sanad keilmuannya ini bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu. Carilah ilmu pada ahlinya, kepada orang yang memiliki ilmu, kepada orang yang alim, kepada ulama.